Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yaitu Infracoders. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil proyek UAS kami yang berjudul Implementasi Database Manajemen Inventaris dan Produksi Pabrik Manufaktur. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, boleh diperkenalkan. Saya Bun Bun Sanavia Panjaitan dengan NIM 20233135. Dan saya Ahmad Izul Kamal dengan NIM 2023-31217. Saya Muhammad Iwan Fauzi dengan NIM 2023-31227. Dan saya sendiri Muhammad Akil Atalah dengan NIM 2023-31327. Dan yang terakhir ada Felix Ewaldo Pangabean dengan NIM 2023-31084. Yang pertama adalah latar belakang. Itu industri manufaktur merupakan salah satu sektor utama penopang perekonomian nasional. Dalam era digital yang serba cepat dan kompetitif, efisiensi operasional menjadi kunci utama untuk bertahan dan berkembang. Sayangnya, masih banyak pabrik manufaktur di Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan inventaris dan proses produksi. Beberapa di antaranya adalah pencatatan stok yang masih dilakukan secara manual, keterlambatan dalam pasokan bahan baku, dan distribusi barang jadi yang tidak terpantau secara optimal. Permasalahan ini tidak hanya memperlambat proses produksi, tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan data dan biaya operasional yang tidak perlu. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang dapat mengintegrasikan seluruh data terkait produksi, inventaris, dan pengiriman secara digital. Dalam proyek ini, kami mengusulkan beberapa pengembangan sistem basis data relasional yang dapat membantu perusahaan dalam mencatat, memantau, dan mengelompokkan setiap aktivitas produksi secara real-time dan akurat. Inspirasi pembuatan proyek. Proyek ini terinspirasi dari tantangan nyata yang dihadapi banyak pabrik di Indonesia, seperti keterlambatan pengiriman barang, pencatatan stok manual yang rawan kesalahan, serta kurangnya sistem terpusat dalam manajemen produksi dan logistik. Kami menghubungkan isu ini dengan tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs nomor 9, yaitu Industry, Innovation, and Infrastructure. SDG ini menekankan pentingnya infrastruktur industri yang efisien dan sistem inovatif untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Solusi yang diusulkan oleh kelompok kami yaitu membuat basis data relasional yang terdiri dari tabel kategori, produk, pemasok, produksi, pengiriman, dan relasi produk pemasok. Yang kedua, menyusun Entity Relational Diagram atau RD sebagai blueprint rancangan database. Yang ketiga, menerapkan sistem pencatatan digital dengan query SQL untuk mempermudah pengelolaan data secara real-time. Yang keempat, yaitu menyediakan fitur pelaporan stok, jadwal produksi, dan status pengiriman agar pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat. Selanjutnya ada RD Relationship yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi di sini kita karena memiliki 5 tabel, di sini saya membuat 5 entitas. Yang pertama yaitu ada produk di tengah-tengah, kemudian ada kategori, pemasok, pengiriman, dan produksi. Di sini pertama yaitu di entitas produk, dia memiliki atribut. Yang pertama yaitu ada ID produk, di situ dia menjadi primary key, dia merupakan ID unik untuk tiap produk. Lalu yang kedua ada nama produk, ketika ada jenis produk, stok untuk jumlah yang tersedia, harga untuk harga satuan produk, dan ID kategori di situ merupakan foreign key yang menghubungkan produk ke entitas kategori. Lalu dari produk kita ke kategori, di situ memiliki relasi yang merupakan mengkategorikan. Di kategori terdapat 2 atribut yaitu key dan nama kategori. Setelah itu dari produk ke pemasok memiliki relasi dipasok oleh. Di situ untuk entitas pemasok memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada ID pemasok yang merupakan primary key, nama pemasok, alamat, dan nomor telepon pemasok. Lalu dari produk ke produksi dia memiliki relasi yaitu memiliki riwayat produksi. Dia memiliki beberapa atribut. Yang pertama yaitu ID produksi yang merupakan primary key. Lalu yang kedua ada ID produk yang merupakan foreign key, tanggal, jumlah, dan status. Status di sini bisa selesai atau diproses. Lalu yang terakhir yaitu dari produk ke pengiriman yang memiliki relasi memiliki riwayat pengiriman.
Di situ memiliki atribut ID pengiriman. Yang pertama dia adalah primary key. Untuk foreign key-nya yaitu ID produk, tanggal, jumlah, tujuan, dan status. Status di situ bisa dikirim dan ditunda. Ya, Jadi di sini ada query kompleks yang berupa laporan pendapatan dan penjualan per kategori yang telah kami dapatkan. Nah, query kompleks laporan pendapatan dan penjualan per kategori ini yang memiliki tujuan untuk menghitung total pendapatan dan jumlah produk terjual berdasarkan masing-masing kategori produk yang ditampilkan. Nah, jadi query ini dia melakukan join antara tabel produk dengan kategori. Lalu di sini ada juga sum yang dimana jumlah dikali harga, yang dimana untuk menghitung total pendapatan. Lalu juga terdapat sum jumlah sebagai total produk yang terjual. Data ini dikelompokkan dengan grup by berdasarkan nama kategori. Lalu query ini yang memiliki manfaat yang dimana menyediakan wawasan kategori mana yang menghasilkan penjualan dan pendapatan tertinggi. Terus membantu manajemen mengambil keputusan dalam pengadaan produksi atau promosi produk. Nah, lalu di sini ada query kompleks yang dimana analisis kinerja pemasok berdasarkan volume produksi, yang dimana bertujuan untuk menganalisis pemasok yang paling produktif dengan melihat total unit produk yang disediakan dan jenis produk yang mereka supply. Di sini melibatkan join antara pemasok dan produk, yang dimana dihitung sum yang dimana total unit disuplai untuk volume, serta listing nama produk untuk jenis produk. Oke, yang terakhir ada query produk paling laris per kategori, yang dimana tujuannya menampilkan produk dengan penjualan tertinggi. Dia menggunakan fungsi rank atau sejenisnya untuk mengurutkan produk berdasarkan penjualannya, serta mengambil peringkat satu di setiap kategori. Oke, selanjutnya saya izin ambil alih untuk share screen-nya. Baik, di sini kita akan mendemokan terkait tadi yang sudah dijelaskan dari produk yang sudah dibuat. Nah, ini kan sudah dijelaskan di PRD tadi terdapat 5 tabel, di mana di sini kita ada tabel kategori pemasok, pengiriman, produk, dan produksi, dan ada satu tabel namanya ini produk pemasok. Baiklah, di sini saya akan mendemokan terkait daftar produk yang kita buat menggunakan CRUD. Nah, di sini kita bisa langsung menambahkan produk baru. Nah, di sini misalnya kita mau menambahkan produk baru dengan nama speaker Bluetooth portable. Oke. Dan jenisnya itu audio. Dan untuk harganya itu di kisaran 500.000. Dan untuk stoknya itu kita taruh di harga 50 unit. Dan untuk kategorinya itu di sini ada 4 kategori, tapi kita memilih kategori elektronik. Oke, kita simpan produk. Nah, bisa kita lihat di sini untuk nama produk yang paling atas speaker Bluetooth portable dengan jenis audio dengan harga 500.000 dan stoknya 50 dengan kategori elektronik sudah ditambahkan. Nah, untuk mengeditnya juga bisa. Nah, misalnya di sini kita akan mengedit dari segi harganya yang tadinya 500.000 kita edit menjadi 100.000. Dan untuk stoknya sendiri kita edit menjadi 40. Oke, di sini kita langsung update produk. Nah, di sini sudah terlihat dari segi harga dan juga stoknya sudah berubah. Dan selain itu kita juga bisa menghapusnya. Oke, di sini sudah terhapus untuk produk yang kita tambahkan tadi. Nah, selain itu di database-nya bakalan otomatis karena mengikuti dari CRUD yang kita buat. Oke, lanjut dengan hubungan dengan SDG. Itu melalui sistem basis data ini, kami berupaya menciptakan sistem informasi yang efisien, transparan, dan berbasis data. Ini mendukung transformasi digital industri manufaktur.
Dengan mempercepat distribusi, memantau produksi, dan menghindari overstock, perusahaan menjadi lebih hemat biaya dan responsif terhadap pasar. Proyek ini mendukung SDG nomor 9, Industri, Inovasi, dan Infrastruktur. Kami percaya bahwa inovasi kecil seperti digitalisasi manajemen pabrik dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan yang lebih besar. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 4. Jika ada salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.